Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas lagi untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi thank you banget udah banyak requestan yang masuk. By the way di rumah lagi hujan guys. Oke, di video kali ini kita akan membahas ya koin Doge teman-teman, meme koin Doge sama satu lagi PP yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Oke, kita akan langsung aja masuk ke pembahasannya ya. Hari ini Doge diperdagangkan di kisaran level Rp1.200. Marketnya sedikit naik 2% di perdagangan hari ini teman-teman. Doge adalah meme coin yang mempelopori banyak meme coin yang sekarang bermunculan di market ya. Doge ini sukses mengalami kenaikan puluhan ribu persen ketika bull run sebelumnya teman-teman. Nah, Doge ini kalau kita perhatikan merupakan meme coin dengan kapitalisasi terbesar saat ini. Dia berada di 171 triliun rupiah di peringkat 9 di CMC. Luar biasa banget ya. Doge ini tidak punya maksimum supply. Ya, dia supply yang beredar sekarang itu ada di 141 miliar Doge di market, teman-teman. Doge ini sudah bisa dipasarkan atau diperdagangkan di banyak exchange seperti di Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuiditas nggak ada masalah sama project ini. Doge secara utility sebenarnya nggak ada saat ini. Doge memang diciptakan memang bukan buat koin yang ada fungsinya teman-teman, melainkan cuma buat ngeramein market, buat lucu-lucuan. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata Doge ini diadopsi oleh Elon Musk sebagai godfather-nya, yang sekarang jadi godfather ya daripada project ini. Dan banyak rumor sih sebenarnya tentang Doge ini, dan kabarnya dia mau dipakai sebagai salah satu alat untuk memberikan donasi di aplikasi Twitter. Sampai hari ini nggak terrealisasi sama sekali. Jadi Doge sendiri tujuannya yaitu to the moon teman-teman. Ini baru aja dia kayak perbaiki websitenya ya. Sekarang udah ada pembaruan gitu. Tapi overall sih fungsi dari Doge sendiri itu no utility. Tidak ada kegunaan sama sekali terhadap project dari Doge ini. Berita terbarunya, Doge baru aja memberikan ucapan terima kasih secara personal kepada salah satu founder daripada Dogecoin, yaitu Billy Markus, teman-teman. Billy Markus ini create meme coin ya bernama Doge bersama dengan Jackson Palmer. Jadi dia di Twitter itu ngasih ucapan thanks, teman-teman. Semoga aja Elon Musk kembali aktif untuk nge-tweet si Doge ini supaya pergerakan dari harga Doge juga bisa cenderung growing, teman-teman. Semoga seperti itu ke depannya. Lalu gimana untuk teknikalnya? Kalau kita perhatikan Bitcoin hari ini berada di kisaran level 37.700. So far cukup oke. Kemudian kalau kita perhatikan dari Doge sendiri ada di kisaran level 0,077. Nah, jika kita lihat dari teknikal, sebenarnya Doge ini sudah berhasil breakout dari tren penurunan di sini, teman-teman. Ini ada progress dari descending triangle ya, teman-teman, di mana Doge ternyata berhasil untuk breakout. Dan kemarin dia sempat naik sampai 0,08 dolar, sempat ngetes resisten di sana, tapi kena reject sepertinya. Dan sekarang Doge lagi berusaha untuk kembali menumbuhkan pergerakan yang lebih signifikan. Secara volume perdagangan bagus, smart money juga cenderung bagus pada Doge. Ya, semoga aja Doge bisa segera merecover harganya. Kemarin diisukan Doge bakalan ke 1 dolar, tapi mentok sampai di 0,8, harganya sudah langsung nyusep, teman-teman. Dan sekarang apakah Doge akan membuat all time high baru mengingat kenaikan yang sudah sangat signifikan terjadi pada bull run kemarin ya terhadap Doge, dan sekarang dia so far bisa mempertahankan area support kisaran 0,05 dengan jumlah supply yang sangat banyak dan juga unlimited. Doge ini semacam kapal besar yang akan mencoba untuk melaju dengan cepat. Tentunya ya membutuhkan lebih banyak uang kalau untuk menggerakkan harga dari Doge. Semoga aja Elon Musk memberikan keajaiban untuk kedepannya. Jadi paling gitu aja buat Doge. Sekarang kita akan sedikit berbelok mencari koin lain yaitu PP, teman-teman. Nah, PP ini koin yang cukup kontroversial. Memang dia masih cukup baru. Awal perilisan PP itu di tahun ini ya, di bulan 4 teman-teman, di bulan 4 2023 PP sempat mencuri perhatian, pergerakan harganya melonjak naik. Kalau kita perhatikan harga PP itu ada di kisaran 0,017 teman-teman. Kalau kita perhatikan dari supply maksimumnya dia ada di 420 triliun, sementara yang beredar sekarang sudah 417 triliun.
420, berarti sekitar 3 triliun lagi, kurang dari 3 triliun lagi PP masih bisa di-create, dan setelah itu dia akan mentok berada dalam maksimum supply-nya. PP ini juga meme token yang sebenarnya secara utility nggak ada, jadi nggak ada fungsinya, teman-teman. Kalau kita lihat dari PP sendiri, kalau teman-teman yang ngikutin drama kemarin ya, PP ini sempat kena hack dari projectnya, kemudian dari sosial medianya, Telegram, Twitter, akunnya kena hack, teman-teman. Parah banget si PP ini, mendapatkan serangan yang bertubi-tubi ya. Mereka juga udah klarifikasi sih sebenarnya di komunitas Twitter, teman-teman, bahwa PP ini memang sempat kena hack. Waktu itu harganya sempat volatile dan naik dan turun. Tapi hal yang lebih penting daripada itu adalah developer PP itu tidak jujur, bersikap tidak jujur dengan mencuri sebesar 16 juta US dollar dan juga keluar dari project. Nah, ini salah satu developernya ya, bukan semua developernya. Dan sekarang setauku developer yang masih sustain dari awal project dari PP ini cuma 1 orang saja, teman-teman. Dari 4 orang, 3 orang sudah keluar dan 1 lagi yang masih tersisa. Dan so far PP masih bertahan sampai hari ini. PP Coin crash karena developernya menyalahkan timnya, karena ya mereka bisa dibilang mengalami masalah, teman-teman, terhadap ego sama greedy ya. Silau lihat duit banyak, mereka rag, teman-teman, jual berapa banyak koin yang dia punya, kemudian exit the project. Waktu itu harga PP sempat crash. Ya memang sih yang namanya meme token kita kan nggak menilai dari fundamentalnya ya, karena yang namanya fundamental dari meme token ya sebenarnya nggak ada, teman-teman. Tokennya cuma buat lucu-lucuan aja. Jadi ya bagaimana menurut kalian, apakah PP itu menarik atau enggak? Kalau dari saya sih cenderung ya jauh-jauh lah. Kalau kita perhatikan dari sini, teman-teman, kita bisa perhatikan jumlah kepemilikan dari wallet PP. Yang paling banyak pegang adalah Binance. Artinya ini adalah kemungkinan wallet retail, teman-teman. Wallet retail dari Binance ini sudah terus mengalami kenaikan sejak Juli sampai sekarang, tapi Oktober kemarin sudah mulai mengalami penurunan. Yang artinya retail sendiri sebenarnya sudah banyak yang buang barang. Ya, paling banyak itu ada di wallet Binance sekitar 22% dari total keseluruhan PP yang beredar. Dan yang kedua itu ada OKX, punya kepemilikan sampai 7%. Bayangin kalau ini digabung sudah sekitar 29%, mungkin sampai 30% itu dikuasai retail. Udah pasti dikuasai retail. Kemudian kalau kita perhatikan dari wallet nomor 3, ini kayaknya ada Wheels. Dia punya kepemilikan kurang dari 2% total PP keseluruhan, dan kelihatannya ini masih dalam proses akumulasi. Jadi ada indikasi memang PP masih bisa berpeluang volatile jangka pendek, teman-teman. Kemudian sisanya ya tersebar di wallet pribadi. Wintermood juga punya, tapi kepemilikannya cukup kecil. Dan PP apakah masih mungkin naik? Ya tentu saja masih mungkin naik, teman-teman. Cuman nanti akan ada masa di mana PP ini udah nggak lagi menarik ya, karena makin banyak retail yang akumulasi, makin tidak menarik sebenarnya. Kemudian PP sudah melakukan burning sekitar 1,6% dari total supply-nya, teman-teman. Ini jumlah yang tidak terlalu besar sebenarnya. Ya itu sih beberapa view dari PP sendiri. Kalau menurut kalian bagaimana? Dari Twitter mereka terbilang aktif, teman-teman, sharing meme yang sebenarnya ya nggak berkorelasi sama fundamental apapun, karena sekali lagi ini adalah token meme yang sifatnya cuma buat lucu-lucuan. Mari kita cek untuk pergerakan dari harga PP. PP hari ini bergerak naik sekitar 2,8%, teman-teman. Pergerakannya cenderung impulsif, terjadi itu di Oktober kemarin. Pergerakan PP menguat dan mentok sampai resistance kisaran 0,000141. Dan sekarang pergerakannya cenderung dalam posisi downtrend. Bukan downtrend yang gimana-gimana sih, tapi koreksi ya, teman-teman. Volume perdagangannya cenderung mengalami penurunan, smart money juga kecil di market. Jadi dari sini kita udah tahu nih, kalau yang memainkan pergerakan PP ini bukan big fund lagi, karena dari foundernya sendiri aja udah keluar, ya kan? Jadi yang memainkan adalah spekulan. Spekulan staminanya sampai berapa sih? Bisa sih naikin, tapi nggak akan naik yang tinggi banget, teman-teman. Seperti itu biasanya ya kalau sesuai dengan pengalaman saya di market. PP ini market capnya sekitar 7,2 triliun.
dengan market yang sebesar itu, saya rasa PP masih akan punya potensi untuk mengalami kenaikan. Ya kita lihat aja lah kemana PP bakalan bergerak untuk kedepannya. Sekarang target terdekatnya adalah di 0,000014 dolar. Kalau PP mampu melampaui level tersebut, maka dia akan menemukan pola yang cukup unik. Di sini kita bisa consider ini sebagai sebuah cup and handle. Maybe kalau ada pump yang luar biasa banget, PP masih punya potensi untuk growing up sampai mungkin kenaikannya di 0,05 kali 337. Teman-teman boleh pantau level tersebut. Let's say kalau ini memang terkonfirmasi, PP berhasil breakout dari area di 0,05 kali 138. Jadi gitu aja buat dua meme coin ini, semoga bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada keinginan buat dibahas, kalian bisa banget tulis langsung di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.